Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, dan sobat-sobat lanjut usia se-GPIB. Pada pagi hari ini kita kembali dengan program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab, yang akan kami baca sebentar dari Matius 23 ayat 9 sampai 12. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan puji syukur, terima kasih untuk kebersamaan kami pagi hari ini. Kami mau berkumpul untuk bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan dengan pertolongan Roh Kudus, menambahkan kesetiaan kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami tidur yang sempurna. Dan terima kasih untuk hikmat-Mu dalam kehidupan kami yang akan kami laksanakan untuk saling menasehatkan, mencontohkan kebaikan kepada yang lebih muda. Kiranya dengan pertolongan-Mu juga Tuhan, kami boleh lebih mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam pembacaan Alkitab berikut ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius 23 ayat 9 sampai 12 demikian. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Alkitab. Kita akan lanjutkan dengan pembacaan renungan dari Sabda Bina Umat untuk tanggal hari ini, pagi hari, yang berjudul Citra Seorang Pemimpin, yang menggarisbawahi barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kata-kata tajam Yesus di ayat 11 ini tentu ditujukan kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena sikap munafik mereka, sebab mereka ingin dipandang orang yang paling dekat dengan Allah karena kemampuan mereka mengajar dan menafsirkan hukum Taurat. Yesus justru menunjukkan fakta bahwa orang-orang demikian tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka hanya berlindung di balik simbol-simbol agama, lalu membuat berbagai aturan dengan dalih hukum Taurat, sementara mereka sendiri tidak mematuhinya. Mereka juga menuntut dan siapa disebutkan nabi, rabi, sehingga menegur orang yang tidak memanggil mereka dengan sebutan tersebut. Yesus mengingatkan para murid bahwa perkataan yang tidak disertai dengan perbuatan yang benar bukanlah hal yang patut ditiru. Melanjutkan nasihatnya, Yesus pun mengingatkan para murid agar tidak menempatkan ahli Taurat dan orang Farisi sebagai bapa dan pemimpin mereka, sebab sikap mereka tidak pantas untuk disebut sebagai bapa ataupun pemimpin. Karena itu, segera sesudah Yesus mengatakan hal itu, Yesus mengajarkan tentang citra seorang pemimpin,
bahwa seorang pemimpin adalah orang yang sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya untuk melayani. Ayat 11. Sehingga bukan kedudukan yang menjadi prioritas pemimpin, melainkan pengabdian diri dalam melayani yang akan menghantar seseorang menjadi pemimpin. Ayat 12. Perkataan Yesus ini menjadi cermin bagi kita dalam menjalani dan menghidup panggilan kita, bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang mau mengabdikan seluruh kehidupan kita sebagai pelayan yang murni dan tulus, serta menjadi contoh dan teladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan, agar kehidupan kita senantiasa mencerminkan kehadiran Yesus dalam soal kepemimpinan yang menghamba. Demikian renungan kami. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami kembali mengucapkan syukur terima kasih kami untuk renungan yang telah mengajarkan kami untuk tahu dan mengerti sebagai pemimpin bagaimana seharusnya menjadi pemimpin yang baik. Dan kami juga menyadari status kami sebagai orang tua, opa oma. Kami harus memberi contoh bahwa perkataan yang tidak disertai dengan perbuatan yang benar bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu Tuhan, teguhkanlah hati kami orang-orang tua, agar di dalam kehidupan kami, Engkau tetap memberikan kesempatan kami untuk memberi contoh kepada mereka yang muda, agar mereka juga melakukan hal yang Engkau perintahkan, yaitu satu ucapan dan perbuatan yang benar, yang baik, dan menyenangkan Engkau di dalam kehidupan ini. Dimanapun kami berada, di rumah, di persekutuan, di mana saja, kami mohon dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh memberikan contoh, mengajar, berkata benar, dan melakukan hal yang benar, agar banyak orang boleh memuliakan Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, dan Pemurah. Ya Bapa, kami mau mempertaruhkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam pemeliharaanmu yang sempurna. Peganglah tangan-tangan kami yang lemah dan tuntunlah kami ke dalam jalan dan rencanamu yang indah. Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Sempurnakanlah doa kami ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tetap semangat.
pelayanan. Segar dan hijau.